kembali lagi bersama Rumah Luciana, di mana kita akan membahas mengenai education, knowledge, organization, traveling, life, love, story, and history. Nah, udah lama banget nih kita nggak launching ya, karena memang kesibukan Rumah Luciana dan tim yang memang lagi banyak kegiatan sekali. Nih, sekarang saya mengundang mahasiswa-mahasiswa yang cantik banget, mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang ya. Kita kenalan yuk. Mereka akan menceritakan kisah yang sangat menarik sekali. Oke, buat yang kakak yang di pojok sana dulu, boleh kenalin diri? Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Fatiani Padasvianti. Aku berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Sistem Informasi. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan aku Elsa Rosalina dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Sistem Informasi. Oke, tujuan mereka datang ke sini ini buat berbagi cerita mengenai mereka ini adalah mahasiswa PMM2. Apa itu PMM2? Mungkin bisa kita minta penjelasannya nih langsung dari mereka. Apa sih PMM2 itu gitu kan? Bisa dijelasin? PMM2 ini adalah rangkaian dari kegiatan MBKM ya. Yeah. Nah, dari MBKM ini sebetulnya banyak sekali kan, ada kampus mengajar ya, studi independen, apalagi namanya magang. Nah, kalian ini milih PMM itu kenapa? Kan ada bahasanya PMM 2 ya, berarti batch 2 dong atau angkatan 2 ya. Coba jelasin dong, siapa nih yang mau ngejelasin? Kakak Elsa atau Kakak Tia? Elsa present. Jadi awalnya itu aku nggak tahu tuh program kampus mereka tuh apa gitu. Terus karena di kampus itu ada sosialisasi dari Pak DPM, Pak Bainul Huda. Hai Pak Bainul. Halo Pak. Makasih Pak. Beliau menjelaskan program pertukaran mahasiswa ini apa aja. Beliau menjelaskan juga benefit-benefit yang bakalan kita terima itu seperti apa aja, dan kayaknya aku rasa tuh kayak wah keren tertarik juga ya, tertarik ya, keren juga nih program, kayaknya aku harus ikutan nih gitu. Jadi aku cari tahu mulai dari sosmednya gitu, terus aku harus update sana sini cari informasi ya. Terus aku juga ngajak temen aku nih. Ini kalian bestian gitu? Bestie. Iya, bestie. Yang satu Elsa Frozen ya. Iya. Nah, gimana kalau Patia ini? Kan tadi kata Elsa katanya tahu dari DPM-nya nih. Terus Elsa ngajak Patia. Terus kenapa kamu mau aja gitu? Kenapa tuh? Ya aku mau gitu, kok pengalaman lah Bu. Kapan lagi kan kita kayak gitu? Tapi kan banyak mahasiswa yang apaan sih? Iya, aku gitu juga kan? ngajak yang lain kan, cuma mereka pada nggak mau, katanya luar pulau jauh. Tapi ya kalau kita belum nyoba, kita gimana tahu gitu kan? Banyak untungnya juga, kita dapat 2,4 ya buat nanti ke kampus, terus dapat juga biaya apa? Biaya. Iya, biaya nanti apa namanya SPP? Buat bayar SPP kita 2,4 nanti dikirim ke kampus langsung. Terus kita juga dapat biaya hidup juga, terus tiket pesawat yang kayak gitu udah terjamin semua. Kemarin pakai pesawat apa dong? Pakai pesawat apa dong? Aku juga kan udah pernah ya naik ke udara kayak gitu. Excited banget ya. Kapan lagi kalau nggak PMM? Nah, aku nyobain 2 pesawat. Aku berangkat pakai Batik, yang keduanya pulang pakai Garuda. Kalau dia tetap sih Garuda aku. Garuda ya. Garuda. Kalian itunya beda. Aku beda penerbangan sama dia. Enggak, maksudnya kok bisa beda nggak bareng gitu? Karena yang nentuin kita berangkat tanggal berapanya itu dari tim PMM-nya langsung, Bu. Iya. Dari pusat berarti ya, dari pemerintah ya. Pemerintah langsung. Kita nggak bisa request mau hari ini bareng sama Elsa dong. Karena daftar juga banyak. Iya, bener-bener. Nah, kan daftar itu ada proses penyeleksian nggak sih? Ada, pastinya ada. Terus kalian deg-degan nggak? Atau apa sih rintangan apa atau halangan apa yang ketika mau submit atau apapun tuh apa sih yang bisa kita ceritain kayak gitu, yang bisa kita denger? Sebenarnya yang rasa rumitnya itu di pas seleksi berkas bagian administrasi itu kayak kita bener-bener harus mengeluarkan effort yang banyak gitu. Ribet banget ya? Iya ribet gitu. Kalau bagi kita ribet sih, cuman kalau yang orang lain nggak tahu. Soalnya kan kayak kita butuh rekening BRI, kita belum punya, kita harus bikin dulu. Iya. Kayak persyaratan perintilan. Iya. Sebenarnya mudah, tapi karena kita nggak punya ya, gitu kan. Jadi harus ngeluarin effort yang banyak. Perharinya tuh kalian harus punya target selesai ini gitu ya. Apalagi kita tuh daftar udah mepet kan, udah mepet 2 minggu gitu. Dan itu bener-bener kita sampai nangis gitu kayak sampai nangis. Keburu nggak sih ya? Iya, itu takutnya nggak keburu juga. Tapi waktu itu belum kenal saya ya? Belum. Nanti part kenalnya itu di mana gitu kan? Part kenalnya di mana? Oke, setelah itu akhirnya kalian lolos nih PMM. Nah,
itu kan ada, kalau saya nggak salah PMM itu ada kampus pilihan 1, kampus pilihan 2. Nah, kalian ini di kampus mana, pilihan keberapa sebenarnya gitu? Jadi untuk proses pemilihan kampusnya itu kita agak lama juga mikirnya, soalnya mikir banget. Kita pertama harus minta izin dulu dari orang tua, dan orang tua kita tuh mengizinkan di Pulau Sumatera. Ada persetujuan orang tua gitu nggak sih? Ada ya. Itu salah satu persyaratan ikut PMM juga. Terus orang tua menyarankan Pulau Sumatera aja deh gitu. Terus biar nggak terlalu jauh. Iya, kita cari-cari tuh research, pokoknya di Pulau Sumatera tuh ada univ apa aja. Terus kita nemu nih universitas yang matkulnya itu cocok sama kita. Iya, kan biar bisa dikonversi ya. Iya, kita nemu Universitas Bandar Lampung itu kita jadi pilihan 1, dan Universitas Andalas itu pilihan 2. Dan alhamdulillah kita lolos di pilihan 1 di Nyesel nggak sih di pilihan 1 ini? Enggak sama sekali. Saya pengen kalian ceritain ya gitu kan. Nah, itu kan akhirnya lolos nih ya di pilihan ke pertama ini gitu kan. Dan terus akhirnya apa yang kalian persiapkan hingga akhirnya keberangkatan? Tanggal berapa? Lupa. Tanggal 1 September 1 September bareng saya ya. Iya. Akhirnya kita bertemu ya gitu kan. Dipertemukan karena memang waktu itu cerita singkat sih sedikit, saya ini sebagai PIC akhirnya ya. Sebagai PIC dari PMM, dari program PMM dari kampus pengirim Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan itu prosesnya di tengah ya. Di tengah kita gitu. baru Jadi kenal ibu gitu kan ya. Akhirnya saya pun mengontak semua mahasiswa yang ikut PMM karena saya diberikan surat tugas untuk menjadi PIC itu gitu kan. Hingga akhirnya kita berangkat bareng dan subuh banget ya. Iya. Soalnya jangan ketinggalan pesawat. Iya, kamu kan pergi aku diantar sama orang tua. Dari Sukabumi ya? Iya, dari Sukabumi. Kita bareng ya. Kita bareng gitu. Iya. Pagi-pagi. Subuh. Saya jam 3 subuh itu udah demi kalian mengantarkan ke Kalian bandara. tahajud dulu. Oke, nih singkat cerita nih. Kalian nih, ya. Ketemu nih. Di sana itu penyambutannya gimana? Di Universitas apa? Bandar Lampung ya, Universitas Bandar Lampung itu penyambutannya gimana yang kalian masih ingat? Kalau aku kloter pertama ya Bu, dia kan kloter akhir. Nah itu tuh kayak pas kita baru nyampe pun mereka udah pada pegang banner, spanduk gitu ya. Universitas Bandar Lampung, hai semuanya gitu kayak. Ini dijemput ya? Iya, dijemput sama banyak mobil. Gimana perasaannya? Kayak gimana ya, masih aneh, masih asing gitu kan sama mereka, apalagi di situ posisinya kita tuh udah bener-bener beda pulau gitu kan, sama jauh dari orang tua, masih campur aduk juga gitu kan. Tapi pas ngeliat mereka senyum, pada lambain tangan, hangat semua. Seneng kayak punya keluarga baru. Terus kata mereka mulai memperkenalkan di satu-satu kan, namaku ini, terus ternyata mereka kayaknya baik deh, mereka kayaknya asik gitu-gitu. Terus ditanya gimana penerbangannya gitu-gitu loh. Terus akhirnya kita itu dari pihak PMMA? Dari dosen UBL, dari UBL-nya. Mereka nyambut kita langsung tuh udah pakai banner gitu. Kita sesi foto, kita sesi foto, kita langsung tuh naik mobil. Oh, jadi duluan Patia? Aku duluan, beda Elsa sore. Di hari yang sama cuman kita. Nah, terus udah gitu ya udah kita keliling Bandar Lampung dulu, ke universitas dulu, sekalian lihat-lihat ini fakultas ini dikasih tahu dulu sambil mobil tuh kan. Terus ini kosan kalian. Awalnya tuh aku kaget lah, bukan aku belum pernah ngekos ya. Terus kayak lorong sempit, terus banyak rumah, terus banyak kamar-kamar gitu, kok rasanya aneh. Biasanya kan aku di rumah satu, udah gitu punya kamar sendiri. Ini harus diperdampingin sama banyak orang. Aku pertama kali aneh kan. Udah gitu kosannya kan sempit gak di kamar gitu kan. Bareng nggak ngekosnya akhirnya? Aku sekamar sama dia. Akhirnya walaupun dia datangnya di sore hari ya. Iya. Kita tuh sebelumnya udah DP juga. Soalnya biar dapet kosan itu kita harus DP dulu. Cuman pemilihan kamarnya ngacak sih. Aku cari yang ada kacanya. Oh gitu. Biar bisa ngaca. Nah, jadi kan itu ketika hari pertama dosennya hangat banget. Pokoknya semuanya enak banget gitu ya, humble, friendly dan lain-lain gitu kan. Pokoknya enak banget. Nah, ketika pas kegiatan di sana itu ngapain? Apakah di sana itu ada penyambutannya? Jadi ceritain tentang PMM itu gimana sih di UBL ya? Karena PMM ini pasti di semua kampus ada ya, dari Sabang sampai Merauke. Cuman beda ceritanya itu adalah di setiap kampus ya. Treatnya itu kayak gimana sih gitu kan? Gimana? Siapa yang mau ceritain? Jadi pas awal itu kan ada event namanya itu Begawi Nengah Nyapur. Apa tuh? Itu tuh artinya apa sih namanya? Lupa. Begawi Nengah Nyapur. Jadi kita berkumpul bersama, mengenal
satu sama lain. Nah, waktu kita kan saya inget nih, kalian kan persiapan, Bu ini pakai batik apa ya Bu? Bu ini bawa apa ya Bu? Terus ini Bu ini disuruh bawa makanan khas daerah gitu kan. Terus kalian nyuruh apa namanya? Minta pendapat kan Bu ini batik apa gitu. Akhirnya kalian bawa apa tuh ciri khas Karawang? Nah di Begawi Minang Hanyapur itu kita Kenali Asalku. namanya Kenali Asalku. Oh, ada tuh jadinya perkenalan. Itu tuh event pembukaan buat PMM kita, penyambutan. Namanya Parade Budaya. Jadi kita memperkenalkan dari mulai kostum adat kita, terus makanan juga, terus kita ngasih tahu filosofi apa yang kita pakai itu seperti apa gitu dari daerah masing-masing. Jadi di situ benar-benar kita tahu banget perbedaannya benar-benar banyak banget, kerasa banget. Dari sana pakai baju ini kita tuh kayak baru pertama kali, oh ternyata NTT tuh bajunya gini ya, oh Sumatera tuh bajunya gini, ternyata gini gitu. Jadi kayak kita tuh kenal semua, baru tahu di situ juga. Kayak salam pembukanya itu kan beda-beda. Kalau kita kan sampurasun, terus mereka apa? Kalian belajar dulu nggak sih kayak gitu-gitu? Iya, ngapalin teks dulu. Nggak biasa kan ya? Iya, berarti kontraktor kan. Berbalukan nama baik. Apalagi bawa nama kampus. Iya. Terus bawa daerah kita juga. Waktu itu kan memang diundang Zoom meeting ya Ibu juga ya, dan Ibu menyaksikan juga sih gitu kan. Keren, cuman kan tapi beda ya yang merasakan langsung sama yang di Zoom gitu loh, gitu kan. Nah, itu kan awal nih kegiatan. Lalu kegiatan di sananya tuh ngapain? Kuliahnya gitu loh. Jadi kan berapa semester? Satu semester kan? Satu semester full ya, satu semester. Sampai UTS UAS di sana ya, gitu kan. Nah, di sana itu kalian ngapain? Kuliahnya, kalau kuliahnya? Kalau kuliahnya sih kita biasa ya. Cuman di sana tuh enaknya PMM kita bisa ngerasain prodi lain. Belajar prodi lain. Nah, kalian kan prodi apa? Sistem informasi. Ke prodi mana? Kita ngambil ilmu komunikasi sama manajemen. Manajemen. Iya, SI-nya juga kita ngambil juga. SI-nya ngambil juga. Jadi menyesuaikan mata kuliah ya. Nah, takutnya jangan terlalu jauh juga, Bu. Nah, jadi tapi ketika kegiatan perkuliahan itu gimana sih? Enak gitu? Atau gimana sih? Gimana sih nggak ngerti gitu loh, Ibu? Iya, gimana ya? Yang kalian rasain kan kalau di kampus kita temennya ya udah dari awal ya. Terus ini pas ketemu temen baru sama mahasiswa mahasiswa PMM dan UBL juga kan, nyampur dong satu kelas ya. Terus gimana rasanya? Ngerasa, aduh gue harus sama nih kayak mereka nggak sih, gitu nggak sih? Ngerasa kaget sih awalnya, cuman karena gitu. Iya, culture shock juga. Cuma ternyata mereka tuh ya humble juga, baik. Welcome ke kita. Ngebantu ya. Iya, jadi kitanya pun kayak nggak ngerasa beban. Asing, kita nggak diasingkan. Kita dirangkul. Namanya siapa perkenalan pun hangat gitu. Dan dosennya enak-enak. Dan tidak hanya sama mahasiswa PMM berarti kan? Yang ada di situ juga kan? Orang-orang Lampung juga. Di sana cakep-cakep tuh, Bu. Oh iya. Pengen disetil nih, kayaknya punya gebetan nih. Banyak yang Cina. Oh iya. Gagal apalagi prodi manajemen tuh. Waduh. Harus sih sebenarnya punya nggak sih? Ya gebetan. Punya nggak sih? Ngobrol di belakang aja, Bu. Tapi kayaknya punya deh. Nggak mungkin nggak. Soalnya banyak satu sih, Bu. Nyantol satu, Bu. Nyantol. Masih sampai sekarang. Masih PMM, Bu. Masih PMM. Dari kampus? Nggak apa-apa. Sama dia Pontianak, Kalimantan. Ya pacarnya dong. Ya kan? Masih kan? Elsa sih? Aku apa tuh? Dia stay dari sebelum PMM udah ada, Bu. Yang si item yang ketemu di bandara itu bukan? Bu, ya Allah. Siapa tuh namanya? Adit Halo Adi, masih inget gak, Bu? Masih ingat, gitu kan, cuma nggak tahu namanya. Dapat ya intinya ya. Berarti kalian dapat kegiatan yang luar biasa, dapat pasangan hidup juga. Yang mudah-mudahan sih bisa sampai jodoh ya. Kita kan nggak tahu ya, bener loh jodoh itu jorok ketemunya di mana aja, bener-bener gitu kan. Yang berat itu ya karena LDR-nya itu pasti berat gitu kan, pasti berat ya. Tapi kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau nggak kita ke sana, dia yang ke sini gitu kan. Nah, di kegiatan PMM ini ada kegiatan apa aja? Ada modul Nusantara kan, selain jadi kan itu kayak apa ya, mata kuliah wajib ya? Itu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Itu tuh apa modul Nusantara? Bisa di-share nggak sih ke teman-teman? Jadi kita tuh di sana
PMM ini ada satu mata kuliah namanya Modul Nusantara. Itu tuh bobotnya 4 SKS. Itu mah wajib ya? Iya, itu mata kuliah Bukan wajib. sunnah itu mah. Oh, wajib banget. Dimana di Modul Nusantara itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama itu ada kebinekaan. Kebinekaan itu kayak kunjungan ke tempat-tempat. Kita tahu di sini ada apa aja nih gitu. Nah, itu di UBL itu dibawa kemana? Sama nggak Banyak atau banget. beda? Sebelumnya kan kita tuh di PMM tuh pasti bakal dibagi beberapa kelompok modul Nusantara. Oh Nah, iya, iya. iya. Nah, berarti ada kelompoknya. Ini sama Iya, nggak? beda. Beda. Apa Dia tuh? jukung, aku manjau. Apa tuh Manjau itu? itu artinya berkunjung, kalau jukung itu artinya perahu, dan satu lagi ada alam wawai. Artinya itu kita manjau menggunakan jukung perahu ke tempat alam wawai. Artinya Alam kayak wawai gitu. itu apa tuh? Alam wawai itu sebuah tempat di Lampung. Oh, gitu artinya. gitu. Jadi kelompoknya ada 3? Ada Iya. 3. Oh. Dan itu beda-beda modul. Nusantara tuh ada dosennya sendiri, ada mentornya sendiri juga. Kalau mentor itu siapa? Kalau aku Kiai Jatra. Mentornya itu mahasiswa dari UBL-nya. Iya. Kalau kamu Semester lima mentornya bareng apa? sama kita ya? Iya. Kamu mentornya siapa? Mentornya Atu Nopita. Kalau di saya tuh sebutnya Atu. Atu. Atu sama kayak Kiai. kakak gitu. Kakak. Oh Bahasa gitu. Lampungnya gitu. Oke. Lanjut nih, kan karena beda kelompok, berarti Iya. kamu yang kebinekaan kemana? Iya, pasti Manjau beda. ini kemana? Ini Manjau, kemana? Jukung kemana? Jukung kemana? Kalau aku sih ke Pringsewu tuh. Terus ke Kota Bumi juga kita ada kunjungan. Terus Pringsewu tuh sering banget didengar, tapi apa sih? Pringsewu tuh apa ya kayak Tempat iya gitu? tempat di mana Kabupaten Pringsewu kayak gitu loh. Iya. Di tempat di sana di Pringsewu itu banyak tempat juga, kayak kunjungan ke vihara, tempat-tempat kayak gitu. Lalu terus apa tuh yang Manjau ya? Ini kan kayak ke Pringsewu, terus kemana? Iya. Terus Sebenarnya kalau kita kamu nih Bu, kalau misalnya berkunjung ke tempat gitu tuh kita satu bis bareng. satu bis Manjau, bareng. Jukung, Alam Wawai itu semuanya bareng. Bareng. Cuman pas di sana tuh kita beda destinasi. Oh. Misalkan aku ke tempat makam ini, yang Jukung ke tempat pengolahan sampah ya. Oh, Nah, terus kalau gitu. misalkan yang Alam Wawai berkunjung ke mana gitu beda-beda, Bu. Cuman nanti kita tuh di Nanti sana- bareng lagi, Iya, bareng gitu kan. lagi, Tapi iya. tugasnya beda Tugasnya tergantung beda. dari dosennya. Iya, Oh tergantung ya, kelompok paham. Nusantaranya Iya, masing-masing. iya. Seneng nggak sih kayak gitu? Ih, banget. Bu. banget Bu. Jadi kan nggak melulu di kelas ya. Iya. Iya kan namanya kan merdeka belajar ya. Iya, gitu betul. kan. Bisa explore juga. Iya, explore Lampung. Nah, selain kebinekaan apa? Jadi modul Nusantara itu ada berapa bagian? Ada 4 Ada kegiatan. 4. Tadi kan udah kebinekaan tuh. Kebinekaan. Terus yang kedua tuh ada refleksi. Refleksi itu kita mengenal budaya Lampung. Kayak misalkan makanannya apa aja, terus bahasanya gimana, sampai kebiasaan hari-harinya pun dijelaskan di situ. Ada istiadatnya Iya, semuanya. ada istiadat dan lain sebagainya. Terus ada juga inspirasi. Kalau inspirasi itu kita mengundang tokoh. Tokoh yang membuat kita bisa menjadi inspirasi lah, panutan lah gitu. Itu tuh kayak bisa di bidang pariwisata atau usaha kuliner yang memang bisa buat kita, wah ini keren nih. Termotivasi. Iya, motivasi gitu. Kemarin itu kemana? Mana kita tuh ada yang Bapak pendiri pohon kemiri. Yang awalnya tuh hutan itu tuh cuman antah berantah tapi dia lestarikan gitu, Bu. Oh, Sampai iya. akhirnya di hutan itu tuh dia punya kemirinya sendiri sampai udah ekspor kemana-mana gitu kan. Terus dia juga apa lagi sih selain kemiri, kopi. Kebun kopi. Sama nira. Pokoknya tuh jadi Tapi tanah milik tanah milik pemerintah. Cuman awalnya tuh gak dikelola. kosong aja Iya. gitu ya, gabut aja Iya, gitu ya. akhirnya dia kelola dari dia remaja sampai dia udah punya cucu. Kayak Tapi gitu. tapi di ini apa namanya sama pemerintahan sekarang udah diakui. udah diakui. Iya, malah dijadikan tempat wisata. Oh gitu. Iya. Tapi tetap berharga Bapak yang mengelola itu tetap dihargai ya sama Iya. pemerintah sana ya. Karena itu dia yang menemukannya. Iya, itu yang bagus sih gitu Iya. kan. Bukan ambil alih langsung Iya. terus melupakan yang pendirinya itu yang nggak baik ya. Berarti oke tuh. Terus selain itu apa lagi? Nah, yang terakhir itu ada kontribusi sosial. Nah, kebetulan Kayak pengabdian dong ya? Iya, Maksudnya kayak gitu. KKN kecil-kecilan. Iya gitu kan. Kan kita beda nih timnya. Aku Jukung, Patia Manjau. Kalau aku kontribusi sosialnya itu ke sekolah dasar, di mana tim aku tuh ngasih kontribusi berupa alat musik gamelan gitu, alat musik dan beberapa pakaian tradisional, pakaian Iya. tari tradisional, dan beberapa juga buku-buku yang buat dibaca sama anak-anak SD. Iya. Kalau Patia? Kalau aku ke rumah literasi Miftahul Huda, di sana tuh jadi ada ibu yang mendirikan rumah sendiri. Itu tuh sengaja dibangun buat anak-anak yang di sana biar bisa ngaji bareng, baca bareng. Itu tuh tanpa bayaran atau apa. Iya, itu tuh seikhlasnya pure, mungkin ya. iya. Nah, dari situ tuh kita mulai kayak
beli buku, beli peralatan di sana, meja-meja, biar mereka tuh dapat belajar lebih termotivasi, lebih semangat juga belajarnya. Kemarin tuh kita bikin apa, perahu-perahu, burung-burung buat ditempel-tempel gitu, terus kita beres-beres. Di situ banyak banget anak-anaknya Bu, seru-seru, kita bikin bareng-bareng origami, kerajinan. Nah, selain kegiatan-kegiatan perkuliahan, jadi yang membuat sangat seru itu kan ada modul Nusantara yang kita bisa jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ya. Iya, kayak jalan-jalan ya. Tapi outing class lah ya, gitu kan. Atau jalan-jalan ataupun kita mengeksplor tempat yang ada di sana gitu kan. Nah, dari kesemuanya itu kalian merasakan apa lagi? Atau ada jalan-jalan yang bebas nggak sih di luar daripada perkuliahan, tuntutan mata kuliah kayak gitu-gitu? Ada, kita udah jalan-jalan. Jalan ya, sering ya ke pantai, ke mall, pokoknya gak dikekang juga Bu, asal kitanya izin. Oh, Iya, karena gitu. dia mau gimana pun kita di bawah pengawasan mereka. Iya, kan. betul. Itu bukan daerah kita loh. Iya, kan. Jadi seenggaknya kita, Ibu, kita mau izin ya ke pantai ini. Oh, oke, sama siapa Berarti aja. ada laporannya Iya, ya, laporan. ada reportnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya kalian udah pulang juga ngasih tahu. Takutnya kan kita pergi kemana, kenapa-napa, yang mereka yang tanggung jawab gitu Iya, kan. betul. Jadi kita izin, terus kalau udah diizinin ya berangkat, cus gitu. Nah, selama di sana orang tua rindu nggak sih? Aduh. Pernah nangis-nangis mepet gitu nggak sih? Pernah. Itu berjamaah. Awal ya. Di kamar. Homesick biasa masih awal biasa. Ya, yang biasanya di kamar mandi sendiri, ini tuh kayak udah ini siapa? Yang biasanya makan dikasih ya? Iya, gitu ini kita kan? masak sendiri beli Iya, sendiri. Biasanya iya, di rumah ada mesin cuci, ini di Kita ngerasain apa sih? Besok mau makan apa ya? Iya. mikir gitu. Uangnya ada gak ya? Nah, kalau nggak salah di PMM itu tadi selain kalian nyebutin ada uang saku, Iya. itu cairnya gimana sih? Maksudnya ya sedikit laser. Ini jujur apa gimana Bu? Ya enggak, ya biasa aja. Sebenarnya sih apa ya? Ada tapi Ada gitu ya. tapi Iya. agak-agak gitu. Agak memberatkan kita karena suka terlambat. Iya. Iya. Ya mungkin karena satu Kan banyak nasional 12.000 orang. Iya, jadi memang bahasanya cuman sedikit agak mengklarifikasi sih mungkin. Kadang-kadang banyak yang menjelekan ya atau Iya. gimana gitu kan. Tapi sebetulnya menurut saya ya, pandangan saya yang emang tidak ini, yang tidak betul-betul menjalankan seperti kalian, saya melihat program ini luar biasa loh, bagus Iya, banget. Bu. Apalagi Banget, Bu. kalian, ya wajar-wajar aja kalau misalkan pemerintah ada terlambat, wajar sih menurut saya ya. Tapi kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang di luar sana itu ya suka melihat satu kesalahan aja tanpa Iya, melihat iya, bener. dampak yang kalian rasakan itu luar biasa loh. Kalian free Iya. pakai pesawat, ya kan? Kalian ini, kalian itu dapat ini. Coba kalian ke sana sendiri, nggak mungkin sih Iya. dapat itu ya nggak Iya, sih, bener. ya kan? Bener banget. Pengalaman di kampusnya yang luar biasa pasti menurut saya. Nah, sekarang kan udah pulang nih. Kepulangan kalian itu tanggal berapa? Tadi berangkat 1 September, pulang 9 Januari 2023. 9 Januari 2023 ya. Enggak Ibu jemput ya? Enggak. Karena semuanya pun ternyata kayak gitu Bu. Iya ya. Fasilitasi kalau pas berangkatnya aja. Berangkatnya aja gitu kan. Nah, pas pulang apa sih yang kalian rasakan dengan kegiatan PMM sampai sekarang? Aduh. Kan dia pulang bareng sama aku. Dia kan rumahnya jauh di Majalengka, jadi kita pun masih ada yang harus diuruskan soal nilai ke kampus. Jadi dia hari pertama pulang tuh langsung nginep di rumah aku. Oh iya. Karena udah kita kan emang suka nginep-nginepan ya. Udah bestie dari ya gitu lah. Iya. Terus kangen ya. Oh iya. Nangis bareng. Nangis. Bu, iya. Dia nangis kalau dia punya pacar, kamu Di sana tuh bener-bener kerasa banget pertemanan Bu. kekeluargaan Iya, ya. erat banget. Bener-bener. Kayak ngerasa punya rumah baru gitu. Itu yang kalian rasain, tapi belum tentu sebenarnya orang ngerasain Iya, yang sama ya. benar. Tapi kalian berarti beruntung, ya nggak sih? Kita beruntung bisa ngerasain itu. Iya kan, beruntung ngerasain kekeluargaan, erat banget Iya, dan lain solidaritas. sebagainya gitu kan. Ada mungkin yang emang nggak ngerasain, gue nggak ngerasain apa-apa Iya, gitu. Ada mungkin ada gitu juga ya. yang pengen cepet pulang Nah gitu. itu Oh, gitu iya. kan, berarti kan ada something kan Iya. gitu. Nah tapi kalian udah ngerasain enak banget. Sekarang saya mau dong kalian minimal memberikan pesan yang sangat luar biasa atau kesannya buat UBL. Wah, buat UBL. Iya. Dan dosen-dosen yang di sana, yang Oh, lots ya. Oh nggak apa-apa. Kangen banget. Sempet ya, Bu. lihat statusnya kamu ya, ada dosen kamu apa Elsa gitu. Ada dosen yang kalian kalau pulang
kalau ke Lampung tahu dong tujuannya kemana gitu sih bapak dosen siapa ya gitu kan ya pernah sempat lihat tuh gitu kan itu terharu banget sih saya pribadi sebagai dosen. Berarti dosen tersebut sayang gitu loh, udah sayang gitu kan. Udah kayak ngerasa keluarga banget gitu. Ih, ya. Dosen siapa? Buat Pak Deno, Bapak yang, aduh ya Allah, aku sedih Nggak apa-apa. Makasih banget sama 4 bulannya, udah ngerangkul kita semua. Aku berasa punya ayah di Lampung. Terus sehat-sehat terus, sukses terus Bapak. Terus nanti aku insya Allah pas nikahan Bapak aku datang. Luar biasa. Ceritanya pengen main ke Lampung sih. Iya, sekalian saya Lampung lagi. Iya. Elsa ada yang mau diucapin nggak? Kalau aku buat Ibu Intan yang cantik. Ibu Intan. Terima kasih banyak udah jadi orang tua aku di Lampung. Ibu baik banget dan semoga Ibu sehat-sehat. Kemarin juga yang WA sama saya itu Bu Intan ya? Iya. Yang bilang Fatia punya pacar ya. Iya kan? Iya, dia punya pacar kan gitu. Halo Bu Intan, sehat selalu ya di sana. Ya, halo semuanya. Kesan yang sangat luar biasa yang kalian rasakan di UBL ini pas penutupan itu apa? Ngapain? Kalau tadi kan ada kayak awal penyambutan ya, parade kayak gitu. Nah, pas penutupannya apa tuh? Ada event apa? Ada event penutupan khusus buat kita juga, Bu. Dan Tapi sebelum itu ada glamping. iya, itu Glamping yang itu nggak apa? bisa dilupain. Glamping itu apa tuh? Jadi kita tuh bermalam di Pila gitu pada malam tahun baru. Oh iya. Itu di luar acara PMM. Modul Nusantara itu Iya. beda. Oh, Itu iya, kita iya, sendiri iya. yang ngadain. Jadi situ kita Kayak malam akrab gitu ya? Iya, kayak makrab gitu, berbagi cerita, masak bareng, makan bareng gitu kan. Terus itu tuh bener-bener pecah banget momennya, kayak tangis, tawa semuanya campur aduk. Haru banget kan Iya, ya? pasti banget. Ya Allah, Gak bisa ngelupain ya? Terus setelah itu ada acara penutupan juga. Di situ kita kan kalau misalkan pembukaan itu kita mengenalkan daerah kita. Iya. Nah, kalau penutupan itu Lampung, kita kan selama 4 bulan ini kita belajar Lampung nih. Nah, ditunjukkan pada saat Ngasih penutupan. pengetahuan Lampungnya Iya. yang kita tahu Iya. gitu ya. Yang kita pelajari selama 4 bulan. Iya, gitu. Oh gitu. Nah, jadi kan sebetulnya dari kekurangan itu pasti banyak kelebihannya ya, sangat banyak kelebihannya. Banyak banget. Bersyukur nggak sih sama pemerintah yang ngadain PMM ini? Bersyukur. Zaman ibu nggak ada loh. Dan kalau bisa kalian semua ikut MM. Iya PMM ya, PMM batch 3 ya. Iya, batch Februari 3 mau ya. dibuka. Februari mau buka. Nah, biar mereka tahu tanggalnya itu ngepoin apa, IG apa yang harus dikopoin sama mereka. Biasanya kan suka ada yang aktif ya. Iya. Kampus Merdeka juga sih, Kampus Merdeka. Terus sama kalau emang pertukaran. mau ikut pertukaran, ya ikutnya pertukaran. Kalau MSIB, jadi dia tuh punya IG per masing-masingnya lagi loh, Bu. per masing-masing ini Iya, ya. pertukaran ada pertukaran, MSIB magang ya ada. Ya berarti gitu. kalau misalkan mau fokus ke pertukaran ya kepoin akun pertukaran ya, gitu kan pertukaran ya. mahasiswanya. Tapi kalian dari semua tadi balik lagi ke MBKM ini, dari semua tadi kalian nyesel nggak sih milih PMM ini? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Enggak ya. Pengen balik lagi malah ya. Jadi kita tuh kayak relasi tuh ada di mana-mana. Iya, Kayak kalau mau pasti. kasih ke Jatim, oh ada ini. Gue mainnya apa lah gitu. Terus kalau misalkan mau ke Bali ada, mau Iya, iya, ke Kupang bener-bener. ada gitu loh. Seneng ya? Seneng Banget. banget. Tapi memang benar sih kegiatan PMM ini adalah kegiatan yang paling apa namanya ya, oleh Mas Menteri itu kegiatan yang paling menjadi primadona. Iya. Nah, gitu. Memang yang jadi paling primadona dan yang jadi paling apa namanya? Eksis. Masnya gitu loh dari semuanya ini, karena memang slogannya apa? Bareng yuk. 1, 2, 3. PMM Bat 2 Bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi itu benar-benar bermakna selamanya. Saya juga apal karena ya itu kan sering terus-terusan ya. Tapi bener kan bermakna Bener selamanya banget. kan? Itu ke 4 bulan tapi Iya. maknanya bener-bener ada sih luar sekarang. biasa, luar biasa banget. Gak bakal bisa dilupain sih. Nggak akan ya. Nanti aku nyuruh anak aku ikut. Iya, nanti kalau ada, Kalau masih ada programnya. iya. Nah, dari ini apa yang mau disampaikan ke adik tingkat kalian di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang? UBP ini masih sebagai kampus pengirim ya. Iya. Kalau UBL itu sudah menjadi kampus penerima dan pengirim ya. Gimana nih ke adik tingkat kalian, mau ngomong apa? Ceritain sedikit aja gitu. Ayo dong gitu ngasih motivasi. Biar nggak jadi mahasiswa yang kuliah pulang, Nah itu. mahasiswa yang cuma main-main, Iya. mahasiswa yang cuma hanya ngejar pacaran, Iya. gitu kan? Iya kan? Coba. Buat adik-adik tingkatku yang tercinta, apa ya? Kuliah itu emang
yang dicari juga nilai kan. Cuman pengalaman itu lebih penting. Betul. Relasi, kalian kuliah cuman ya sebentar. Jangan sampai nyanyiin kesempatan yang udah dikasih pemerintah sebaik ini gitu. Jangan dilewatin. Kalau kata aku, kapan lagi? Mending cobain sekarang. Februari dibuka loh. Oke, nah Februari dibuka, stay tune terus, siapin persyaratan, Ya, gitu kan, dan lain persyaratan sebagainya, paling paling utama utama sih, ya. Oke, mungkin cukup ya? Iya. Cukup nggak? Elsa, Cukup mau nggak sih? ngomong? Mau ngomong lagi nggak, Elsa? Buat teman-teman yang mau ikut PMM, silahkan kalian persiapkan berkas-berkasnya, cari tahu informasinya dari Instagram. Pokoknya kalian kalau mau nanya-nanya juga boleh gitu. Dan tetap semangat, pokoknya kalian harus ikut, ini recommended banget dari kita. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Ada lagi? Udah. Oke, mungkin dicukupkan sekian aja dulu ya. Apa namanya, bincang-bincang mengenai PMM di kampus Universitas Bandar Lampung. Oke, terima kasih Kakak Fatia, terima kasih Kakak Elsa sudah mampir di rumah Luciana. Sudah berbagi cerita yang sangat luar biasa mengenai pengalaman PMM yang sangat kalian excited banget ya. Oke, buat adik-adik Kakak Elsa dan Kakak Fatia, contoh mereka menjadi remaja yang berkualitas. Dah. Dadah.